Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aprilia Riza Putri dari Prodi Pendidikan Geografi 1B akan membahas materi mengenai batuan metamorf. Nah, tahukah kalian benda apakah yang ada di bawah ini? Ya, benda tersebut adalah batuan. Tahukah kamu bahwa batuan itu mengalami proses dalam pembentukannya dan memiliki sebuah siklus loh. Wow, keren gak sih? Nah, berikut ini adalah gambar dari siklus pembentukan batuan yang ada di bumi. Wah, ternyata panjang juga ya siklus dari batuan. Nah, dari gambar di sebelah dapat kita simpulkan bahwa batuan di bumi terdiri atas 3 jenis berdasarkan proses pembentukannya, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Kali ini saya akan bahas mengenai batuan metamorf. Dan berikut adalah gambaran hal-hal yang akan saya bahas. Yang pertama, ada definisi dari batuan metamorf. Yang kedua, proses pembentukan batuan metamorf. Yang ketiga, karakteristik dari batuan metamorf. Dan yang terakhir, klasifikasi batuan metamorf. Oke, ayo kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi batuan metamorf. Jadi, batuan metamorf adalah sekelompok batuan yang merupakan hasil dari ubahan atau transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya atau protolit melalui proses yang disebut metamorfosa. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan metamorfosa? Dan apa saja jenis dari metamorfosa itu? Mari kita bahas selanjutnya. Jadi, proses metamorfosa merupakan suatu proses pengubahan batuan akibat perubahan tekanan, temperatur, dan adanya aktivitas fluida atau gas atau variasi dari ketiga faktor tersebut. Berikutnya, jenis-jenis metamorfosa. Bacher and Frey pada tahun 1994 mengemukakan bahwa berdasarkan tatanan geologinya, metamorfosa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosa regional yang terdiri atas metamorfosa orogenik, burial, serta dasar dan samudra. Dan yang kedua adalah metamorfosa lokal yang terdiri atas metamorfosa kontak, pirometamorfosa, metamorfosa katalastik, metamorfosa hidrotermal, metamorfosa impact, dan metamorfosa retrograde. Yang pertama, metamorfosa regional. Metamorfosa regional atau dinamotermal merupakan metamorfosa yang terjadi pada daerah yang sangat luas. Terbagi atas 3 jenis, yaitu metamorfosa orogenik. Metamorfosa ini terjadi pada daerah sabuk orogenik, di mana terjadi proses deformasi yang menyebabkan rekristalisasi. Proses metamorfosa ini memerlukan waktu yang sangat lama, berkisar antara puluhan juta tahun yang lalu. Selanjutnya, metamorfosa burial. Metamorfosa ini terjadi diakibatkan oleh kenaikan tekanan dan temperatur pada daerah geosinkline yang kemudian mengalami sedimentasi intensif lalu terlipat. Proses yang terjadi adalah rekristalisasi dan reaksi antara mineral dengan fluida. Yang terakhir adalah metamorfosa dasar dan samudra. Metamorfosa ini terjadi akibat adanya perubahan pada gerak samudra di sekitar punggungan tengah samudra atau mid-oceanic ridge. Batuan metamorf yang dihasilkan umumnya berkomposisi basa dan ultrabasa. Pemanasan air laut menyebabkan mudah terjadinya reaksi kimia antara batuan dan air laut. Selain metamorfosa regional, ada pula metamorfosa lokal yang merupakan metamorfosa yang terjadi pada daerah yang sempit berkisar antara beberapa meter hingga beberapa kilometer saja, yang artinya wilayah terjadinya lebih sempit dibanding metamorfosa regional.
Berikut beberapa macam jenis metamorfosa lokal. Yang pertama, metamorfosa kontak. Terjadi pada batuan yang mengalami pemanasan di sekitar kontak massa batuan, beku intrusif maupun ekstrusif. Perubahan terjadi karena pengaruh panas dan material yang dilepaskan oleh magma serta oleh deformasi akibat gerakan massa. Proses yang terjadi berupa rekristalisasi dengan hasil batuan berbutir halus. Selanjutnya, pirometamorfosa atau metamorfosa optalik, kaustik atau termal. Jenis khusus metamorfosa kontak yang menunjukkan efek hasil temperatur tinggi pada kontak batuan dengan magma pada kondisi vulkanik atau kuas vulkanik. Contohnya pada bagian sthenolite atau pada bagian zona dike. Selanjutnya, metamorfosa katalastik atau dislokasi atau kinematik atau dinamik. Terjadi pada daerah yang mengalami deformasi intensif seperti pada patahan. Proses yang terjadi murni karena gaya mekanis yang mengakibatkan penggerusan dan stranulasi batuan. Batuan yang dihasilkan bersifat non-foliasi atau dikenal sebagai fault breccia, fault gauge, atau milonit. Selanjutnya, metamorfosa hidrotermal atau metasotisme terjadi akibat adanya perkolasi fluida atau gas yang panas pada jaringan antar butir atau pada retakan-retakan batuan sehingga menyebabkan perubahan komposisi mineral dan kimia. Perubahan juga dipengaruhi oleh adanya confining pressure. Lalu ada metamorfosa impact yang terjadi akibat adanya tabrakan hypervelocity sebuah meteorit dengan kisaran waktunya yang hanya beberapa mikrodetik dan umumnya ditandai dengan terbentuknya mineral koesit dan stisofit. Metamorfosa ini erat kaitannya dengan panas bumi atau geotermal. Dan yang terakhir ada metamorfosa retrograde atau diopteris yang terjadi akibat adanya penurunan temperatur sehingga kumpulan mineral metamorfosa tingkat tinggi berubah menjadi kumpulan mineral stabil pada temperatur yang lebih rendah. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik batuan metamorf. Yang pertama, warna. Karena adanya proses metamorfosa yang beragam dan berbeda mengakibatkan bervariasinya warna, mulai dari feldspar, kuarsa, dan mika. Feldspar sendiri berciri khas adanya belahan pada batuan, belahan tegak lurus, dan memiliki warna merah, bisa juga disebut ortoklas. Jika berbentuk kristal dan berwarna abu-abu atau putih, maka disebut plagioklas. Lalu ada warna kuarsa yaitu putih susu atau putih jernih dengan ciri-ciri tidak memiliki belahan dengan berbagai bentuk. Yang terakhir ada mika, yakni batuan yang memiliki belahan dan berwarna putih yang disebut muskovit dan yang hitam disebut nama biotit. Karakteristik selanjutnya yaitu struktur batuan metamorf. Yang pertama ada foliasi, bermakna sebagai lapisan pada batuan metamorf dengan bentuk menyerupai belahan. Hal tersebut merupakan hasil dari aktivitas penjajaran beberapa mineral yang berasal dari penyusun utama batuannya. Nah, berikut merupakan gambar struktur foliasi batuan metamorf. Dari sebelah kanan ada struktur pilitik, lalu di tengah-tengah ada struktur slati, dan di pinggir kiri ada struktur skitositi. Yang di bawah dari kiri ada struktur amfibolit, di tengah ada gneissic, dan terakhir struktur skitositi. Sedangkan struktur yang kedua adalah struktur non-foliasi, yang merupakan batuan metamorf tanpa belahan. Tidak adanya belahan dalam batuan ini karena proses penjajaran beberapa yang berasal dari penyusun utama tidak terlihat sehingga tidak bisa diamati. Berikut adalah gambar dari contoh struktur non-foliasi. Yang pertama ada struktur hornfelsik dan yang kedua ada struktur milonitik. Karakteristik selanjutnya adalah tekstur. Tekstur yaitu terdiri dari bentuk, ukuran, dan susunan butir mineral-mineral batuan. Akan tetapi ada dua tekstur yang biasa mudah dijumpai. Yang pertama ada relik, yang kedua kristalloblastik. Relik atau bisa disebut sisa adalah tekstur batuan asal dari batuan
metamorf masih bisa diamati dan terlihat jelas dengan memakai mata. Sedangkan yang kedua yaitu kristaloblastik, yaitu mineral dalam kandungan batuan sudah terkristalisasi. Namun sebelum batuan tersebut menjadi batuan metamorf, biasa terjadi kristalisasi tambahan agar proses metamorfosa semakin baik dan menghasilkan batu dengan kandungan yang cukup baik. Karakteristik selanjutnya yaitu bentuk kristal. Ada 3 jenis. Yang pertama euhedral, yaitu kristal sempurna namun dibatasi dengan tegas, jelas, dan teratur oleh bidang kristal yang ideal. Yang kedua, subhedral adalah kandungan batuan yang memiliki kristal terbatasi dengan tidak jelas dan sebagian tidak teratur oleh bidang kristal yang ada. Dan yang terakhir, ada anhedral, yang merupakan kristal yang dibatasi oleh bidang kristal dengan sifat tidak teratur. Karakteristik yang terakhir adalah komposisi mineral. Mineral yang mengandung proses metamorfosa antara lain garnet, andalusi, kianit, silimanit, dan taurolit. Mineral yang berfungsi sebagai pembentuk batuan metamorf disebut mineral metamorfik. Suhu dan tekanan yang tinggi mampu membentuk mineral ini agar mampu membentuk batuan metamorf.